Zaki, itu di mute kamunya. Di mute, Zak. Ya maaf. Jadi yang pertama ini nanti aku bakal jelasin buat soal yang pertama. Nah di sini kita disuruh nyari yang pertama itu mencari nilai arus, kemudian yang kedua mencari nilai tegangan, dan yang ketiga itu mencari nilai tegangan dan arus di yang 16 ohm. Nah langsung aja buat yang yang nyari yang arus yang di sini, yang di arus di 30 ohm. Nah sebelum kita nyari arusnya, pertama-tama itu kita nyari arus total, arus semuanya dulu. Nah buat nyari arusnya kita sederhanain dulu rangkaiannya. Buat sederhanain rangkaian, yang pertama itu kita ngeliat dulu yang bisa disederhanain itu yang mana dulu. Nah kita lihat yang dari sini, dari 16 ohm sama 48 ohm. Nah buat yang ini kita bisa sederhanain dengan paralel. Nah buat caranya, jadi nanti yang pertama itu misalkan RP1. Nah buat yang paralelnya itu yaitu yang ini, yang 16 ohm ini sama yang ini. Jadi nanti cara nyarinya 16 ohm dikali 48 ohm dibagi 16 ditambah 48. Nah dari situ tinggal kita hitung, ntar dapatnya itu 12 ohm. Nah terus kalau misalkan udah, terus lanjut ke yang selanjutnya. Nah buat yang selanjutnya itu kita tinjau yang ini tadi kan 16 sama 48 tadi kan udah jadi 12 di sini. Nah jadi setelah itu di sini sama ini tuh rangkaian jadi seri, jadinya nanti RS1 48 itu R1 RP1 tambah 48 jadinya 12 tambah 48 jadinya 60 ohm. Nah kalau misalkan udah nanti buat rangkaiannya tuh jadi di sini nanti tinggal ada resistor 6 ohm, kemudian 20 ohm, 30 ohm sama 60 ohm. Nah, dari situ tinggal diparalelin dulu yang tiga ini, 20, 30 sama yang ini 60. Jadi nanti RP2 kita paralelin yang ini dulu, yang 30 sama yang 60 ohmnya. Maaf, ini kita langsung paralelin aja dulu semuanya, yang 20, 30 sama yang 60 ohm tadi. Jadi yang RP2 itu RS1 paralel dengan 30 ohm paralel dengan 10 ohm. Nanti jadinya itu 60 kali 30 dikali 20 per 60 dibagi 60 dikali 30 ditambah 60 kali 20 ditambah 30 dikali 20. Nah kalau misalkan udah, nanti tinggal dihitung aja. Nanti dapatnya itu 10 ohm. Nah kalau misalkan udah, nanti dari sini kan nanti udah jadi yang ini tuh 10 ohm, yang ini sama 6 ohm. Nah dari sini tinggal kita gabungin buat jadi nanti buat setelah sampai ini nanti untuk rangkaiannya gambarnya kayak gini. Di sini 10 ohm, di sini 6 ohm, dan di sini tuh 24 volt. Nah dari sini langsung aja kita bisa kita gabungin yang ini jadi rangkaian seri.
20 ditambah 6, ininya 16. Jadi nanti buat nilai I-nya itu P per R. Jadi 24 per 16. Jadi nanti hasilnya 3 per 2 ampere. Itu buat arus totalnya. Nah, kalau misalkan udah, nanti itu kita kan disuruh nyari I yang di 30 ohm. Nah, buat cara nyarinya, kita nanti tetap sederhanain rangkaiannya, tapi nanti cuman sampai yang saat yang ini. yang ini saat yang di sini tuh 60 ohm. Jadi buat cara nyarinya nanti rangkaiannya kayak gini. Jadi 60 ohm. Kemudian di sini 30 ohm. Terus yang di sini 30 ohm. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, nanti kita sederhanain dulu yang ini sama yang ini. Kita paralelin. Jadi nanti buat RP-nya 20 paralel 60 per 20 dikali 60 per 20 ditambah 60 dengan 15 ohm. Jadi nanti buat rangkaiannya nanti bakal dapat kayak gini. Sini 30 ohm. Ini terus yang di sini 15 ohm. Terus yang di sini 6 ohm. 4 volt. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa nyari nilai arus I-nya. Nah, buat cara nyarinya tuh kita pakai rumus bagi tegangan, di mana nanti nilai I sama dengan 15 per 15 ditambah 30 dikali I totalnya. I total buat I total tadi, I yang ini tadi. Yang ini I total. Jadi nanti bisa dapat 15 per 45 dikali 3 per 2. Nah, buat arusnya nanti kita dapetin nilainya setengah ampere. Nah, jadi buat yang A ini, buat nilai arusnya itu besarnya, buat nilai arus yang di sini itu besarnya setengah ampere. Terus kalau misalkan udah, kita lanjut yang B, disuruh nyari tegangannya. Nah, buat nyari tegangannya itu tinggal masukin ke rumus aja, yaitu P sama dengan I dikali R, dimana I-nya tadi yang setengah ampere, setengah dikali nilai R yang di sini 30 ohm. Jadi buat nilai tegangannya itu besarnya 15 volt. Nah, kalau misalkan udah, buat yang C itu kita suruh nyari tegangan dan arus di 16 ohmnya. Nah, buat cara nyarinya tuh nanti kan tadi kan kita dapetin kan ya nilai tegangan di sini. Nah, buat karena kita dapetin nilai tegangan di sini, kita ganti di sini jadi nilai tegangan, terus kita hubungin dengan 16, 48 ohm sama 48 ohm di sini. Jadi nanti buat rangkaiannya itu bakal jadi kayak gini. Nah, ini di sini tadi 48 ohm. 48 ohm. Nah, di sini 16 ohm.
Nah, kalau misalkan udah, kita kan disuruh nyari nilai arus di sini. Nah, buat cara nyarinya tuh, pertama-tama kita sederhanain dulu rangkaiannya. Jadi nanti awalnya kita paralel yang 16 sama 48 di sini. Jadi nanti 16 paralel dengan 48. Jadi nanti 16 dikali 48 per 16 ditambah 48. Nanti bakal dapat nilainya tuh 12 ohm. Nah, kalau misalnya udah dapat, nanti kita langsung masukin ke rangkaiannya saja nanti. Jadi yang di sini tadi, yang di 16 sama 48 ini kita ganti 12 ohm. Sini 12 ohm, sini 48 ohm. Yang di sini tetap 15 volt. Nah, dari sini kita kan kalau misalkan rangkaian paralel tuh buat nilai tegangannya kan sama, tapi nilai yang berbeda. Nah, dari situ kita cari nilai tegangan yang di 12 ohmnya ini. Nilai tegangannya itu berapa? Nah, buat cara nyari tegangannya, pertama-tama kita nyari nilai arusnya dulu, nilai arusnya di sini. Nah, buat nyari nilai arusnya itu I sama dengan T per R, karena nanti 15 per nilai R-nya tuh nilai total yang ini, 12 tambah 48. Jadi nanti 15 per 60. Terus didapetin lah buat nilai arusnya tuh 1/4 ampere. Itu buat yang di 12 ohm. Nah, terus habis itu kita cari nilai tegangan di sini, nilai tegangan di 12 ohmnya. Buat cari tegangannya itu dari 12 ohm sama dengan I dikali R. Jadi nanti 1/4 kali 12 sama dengan 3 volt. Nah, kalau misalkan udah dapat buat nilai tegangan di 12 ohmnya, kita bisa nyari nilai arus di 16 ohmnya. Nah, buat nilai tegangan di 16 ohmnya itu sama, tetap 3 volt. Soalnya di sini tuh kan rangkaiannya kan paralel. Nah, terus di sini aku sederhanain tadi jadi 12 ohm, makanya nilai tegangan di 16 ohm sama 48 ohm itu besarnya sama, yaitu besarnya tuh 3 volt. Nah, buat nyari arus di 16 ohmnya itu I 16 ohm sama dengan T per R. Jadi nanti 3 per 16 ampere. Nah, itu buat yang nomor 1 ini, yang nomor 1 tadi. Sebelum lanjut ke nomor 2, mungkin ada yang mau tanya dulu nggak? Buat yang nomor 1. Kak. Ya, gimana? Bertanya, tapi tadi yang agak di bawah, Kak. Yang 15 per 15 tambah 30, Kak. Yang ini? Itu maksudnya gimana, Kak? Kan kita nyari I. Terus itu... Nah, jadi buat nyari I di sini tuh, kita pakai rumus bagi tegangan. Dimana nanti tuh, kalau misalkan kita mau nyari I yang di sini, jadi nanti di sini, yang R yang di sini tuh, kita pakai yang R yang sebelah sini, yang 15 ini. Tapi kalau misalkan kita mau nyari I yang di sini, nanti kita pakainya itu yang 30, terus dibagi dengan total hambatan yang di sini. Total hambatan di yang ini, 15 tambah 30. Habis itu tinggal kali I totalnya tadi, I yang awalnya. Soalnya kan kalau misalkan rangkaian paralel tuh, nilai I-nya kan beda. Nah, buat awalnya kan nanti nilai I-nya kan kayak gini di sini. Itu buat nilai I total. Nah, habis dari situ, nanti waktu di sini itu bakal berubah, bakal kebagi 2. Jadi ke sini, misalkan di sini I1, terus sama yang ke bawah.
I2. Makanya buat nilai I yang di sini sama di sini itu akan berbeda dengan I totalnya. Terus buat nyarinya tuh pakai rumus bagi tegangan kayak gini. Rumus bagi arus. Gimana, udah jelas belum? Berarti Kak, yang 15 atasnya itu juga hambatannya ya, Kak? Iya. Buat yang 15 ini tuh hambatannya itu. Oke Kak, makasih. Ya, sama-sama. Dari yang lainnya? Kalau misal nggak ada, langsung lanjut aja buat yang kedua, yaitu di sini nanti kita disuruh nyari nilai tegangan P menggunakan analisis node. Buat caranya, yang pertama itu nanti kita kasih dulu cara di sini. Kita kasih node di sini. Di sini tuh kita taruh aja VA. Terus yang di sini tuh VB. Nah, habis itu untuk yang pertama kita tinjau dulu. Nah, yang pertama kita cari dulu buat nilai VA-nya. Nah, buat cara nyarinya tuh kita pakai hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff yang pertama di mana nanti sigma I arus yang masuk itu akan sama dengan arus yang keluar. Jadi yang di sini yang pertama itu sigma I sama dengan 0. Yang pertama itu maaf ini kurang. Nah, yang pertama-tama kita cari dulu PA min PB per 16. Kemudian ditambah PA min P0 per 8 terus min 9 kemudian 0. Nah, buat ini tuh paper R itu kan di sini kan dengan analisis node. Nah, analisis node itu menggunakan arus, di mana nanti buat arus tuh paper R. Jadi di sini arusnya di sini VA min VB per 16. Kemudian yang di sini VA min V0 itu VA min V0 per 8, di mana V0 ini tuh merupakan V di ground. Ini taruh aja di sini tuh V0 di ground. Nah, buat di ground tuh nilai tegangan di ground tuh sama dengan 0. Jadi kalau misalkan udah kayak gini, terus di yang min 9 ini harus yang di sini. Nah, ini tuh aku taruh min 9 karena ini tuh aku ninjanya tuh ke sini. Jadi harusnya tuh min 9. Nah, kalau misalkan udah, nanti bakal jadi PA min PB per 16 tambah PA per 8 min 9 sama 0. Nah, ini VA min V0 kan VA min 0. Jadinya nilai di sini tuh VA aja, VA per 8. Nah, kalau misalkan udah, ini kita kali 16. Jadi nanti VA min PB tambah 2 VA min 144 sama dengan 0. Jadi nanti kita bisa dapat 3 VA min PB. Terus yang min 144 ini kita pindah ruas. Jadi 3 VA min PB sama dengan 144. Seperti ini kita ini buat persamaan yang pertama. Nah, terus buat yang selanjutnya kita tinjau yang dinilai di VB ini. Nah, buat di VB
juga sama, nanti sigma E sama dengan 0. Nah, buat yang pertama itu kita VB min VA per 16. VB min VA per 16. Kemudian ditambah VB min 0 per 12 min 3 pada 0. Jadi buat yang di VB itu pertama yang di sini VB min VA sama dengan 16, kemudian VB min V0 sama dengan 12, dan yang terakhir itu min 3 ampere sama dengan 0. Nah, kalau misalkan udah, jadi nanti VB min VA per 16 ditambah VB 12, yang di sini V0 ya. VB min V0 dan buat V0-nya kan nilainya 0, jadi di sini kita tulis saja VB per 12 min 3 dan 0. Terus di sini kita kaliin kita kaliin 48. Jadi ya buat yang di sini nanti 48 3 VB min VA ditambah 4 VB min 144 dan 0. Nah, jadi nanti kita bisa dapat 7 VB min 3 VA plus 7 VB sama dengan 144. Ini kita pindah ke sini. Ini buat persamaan yang kedua. Nah, kan kita udah dapat tuh yang tadi itu persamaan yang pertama sama persamaan kedua. Nah, dari situ tinggal kita substitusiin aja dari antara persamaan satu sama persamaan yang kedua. Jadi buat yang persamaan pertama itu 3 VA min VB sama dengan 144. Sama yang kedua min 3 VA plus 7 VB sama dengan 144. Kita tinggal dieliminasi aja. Jadi di sini kita tambahin aja. Jadi 3 min 3 sama dengan 0. Jadi nanti di sini didapetin 6 VB sama dengan 288. Jadi nanti di VB sama dengan 288 per 6 sama dengan 48 volt. Nah, buat yang di VB kan udah tahu. Nah, kita masukin aja langsung ke yang persamaan. Di antara persamaan ini aku masukin aja buat yang di persamaan 1. Ini kita dapat persamaan yang 3. VB-nya 48 volt. Jadi nanti kita masukin persamaan 3 ke persamaan 1. Kita substitusiin. Jadi 3 VA min VB sama dengan 144. 3 VA min 48 sama dengan 144. 3 VA sama dengan 48 tambah 144, jadinya 192. Terus jadi VA sama dengan 192 per 3, jadinya hasilnya 64 volt. 64 volt.
Nah, kalau misalkan udah ketemu nilai VA sama VB-nya, nanti kita lihat lagi yang di sini. Di sini kan yang dicarikan yang di sini. Yang di 8 ohm. Nah, buat cari yang 8 ohm itu kita cari arusnya yang di sini. Kan buat yang di 8 ohm tadi kan arusnya tuh VA min V0 per 8. Nah, nanti tinggal kita masukkan aja buat arusnya. Jadi nanti buat VA-nya tadi kan dapatnya kan 64. Jadi 64 min 0 per 8. Jadi nanti dapatnya tuh buat arusnya tuh 8 ampere. Nah, terus buat nilai tegangan di yang 8 ohmnya ini tinggal kita kali aja B sama dengan I dikali R. Jadi arus yang jadi 8 dikali 8 sama dengan 64 volt. Atau sama aja buat yang di 8 ini tuh sama aja nilai tegangannya itu sama dengan PA. Nah, buat yang nomor 2 ini ada yang mau tanya dulu nggak? Bang, izin nanya. Ya, gimana? Kan kalau abang kan ninjaunya kalau yang keluar itu plus, tapi yang masuk itu negatif. Kalau kebalik kan nanti hasilnya bakal negatif juga ya bang ya? Itu nanti gimana ya bang ya? Gimana coba? Kalau kebalik gimana maksudnya? Abang kan ninjaunya kalau ceritanya FA-nya itu kan kalau kan ada yang meninjau kalau di note itu kan ada yang pas FA-nya itu ada yang masuk. Maksudnya masuk itu jadi ini kan lihat FA kan sigma I sama dengan 0. Ya. Nah, karena ini kan pas FA kurang FB per 16 plus FA dikurang F0 per 8 terus min 9. Tapi kan ada yang meninjau kalau masuk itu maksudnya arus yang masuk ke not tersebut plus tapi yang keluar itu negatif. Kalau seperti itu kan nanti hasilnya bakal kebalik ya bang ya, ada yang negatif sama positif. Itu gimana tuh bang? Jadi nanti kalau di sini kan di sini tuh aku ninjanya tuh buat nilai arus yang keluar dari PA, yang keluar dari sini. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau yang masuk nanti tinggal kalian balik aja. Jadi nanti yang masuk ke sini, yang ke sini sama yang ke sini. Jadi tapi nanti buat hasilnya nanti bakalan sama. Tapi paling cuma yang di sini. Jadi negatifnya doang. Iya, jadi kalau ceritanya kita ninjau ya kan jadi hasilnya negatif. Negatifnya diubah ke positif langsung nggak apa-apa kan bang ya? Iya, nanti tinggal dikali aja. Tinggal dikali yang di sini. Oh, siap. Oke, makasih bang. Iya, sama-sama. Dari yang lainnya? Kalau misalnya nggak ada, mungkin buat dari aku cukup. Buat yang soal yang ini yang tentang rangkaian sederhana sama tentang analisis not. Terus buat yang selanjutnya besar arus yang melewati 5 ohm. Nah, itu caranya menggunakan teorema superposisi, berarti kita nonaktifkan semua sumber yang aktif. Nah, jadi nonaktifkan ini kita nonaktifkannya secara bergantian. Nah, kita mulai dari yang 9 volt menyala, lalu yang 3 ampernya mati. Nah, cara menonaktifkan sumber arus itu kita jadikan di sini open circuit atau kabel putus di sini. Nah, jadi rangkaiannya seperti ini, kurang lebih ya. Nah, yang 9 voltnya tetap. Nah, tinggal kita nyari besar arus yang melewati 5 ohm. Nah, jadi di sini kita misalkan besar arus yang melewati 5 ohm itu kita simbolkan I1. Nah, di sini arah arusnya kita keluar dari sumber 9 volt lalu masuk ke resistor 5 ohm. Karena di sini di 3 ohm ini cabang yang open circuit ya. Nah, makanya di sini nggak ada arus yang mengalir. Nah, jadi kita di sini asumsinya di sini cuma ada rangkaian seri. Nah, makanya I1 ini sama aja dengan I total dari rangkaian ini. Nah,
cara mencari I1 itu kita biasa pakai hukum Ohm. Nah, seperti ini. Nah, jadi hukum Ohm itu rumusnya V dibagi R total. Nah, R totalnya ini berhubung yang 3 ohm ini nggak kelewat sama arus ya. Nah, jadi kita tinggal menjumlahkan 5 ditambah 10. Jadi 5 ditambah 10. Nah, berapa besar V-nya? Nah, besar V-nya itu sumber tegangan ini 9. Tinggal dibagi 5 ditambah 10, 15. Oke. Nah, jadi ini bisa disederhanakan menjadi 3/5 ampere. Nah, itu untuk yang I1. Nah, setelah kita mencari I1, kita gantian menonaktifkan yang 9 volt, lalu kita menyalakan yang 3 ampere. Nah, cara menonaktifkan sumber tegangan, kita di sini jadikan sumber tegangan itu short circuit atau jadi kabel aja di sini, yang di sini nggak ada komponen sama sekali. Nah, jadi sama kayak yang sebelumnya, di sini kita ngukur I2. Nah, kita ngukur arus yang melewati 5 ohm. Nah, kita misalkan di sini besarnya I2. Nah, sekarang kalian lihat, nah di 3 ampere ini arah arusnya ke atas. Nah, sebentar ya. Nah, jadi arah arusnya ke sini. Sini ya. Nah, lalu terbagi ke bawah sama ke kiri. Nah, jadi arah arusnya itu berkebalikan dengan I2. Makanya, jadi untuk I2 ini nanti hasilnya bakalan minus. Jadi kita kasih nilai minus di sini. Nah, karena di sini sumber arus ya, nah kita nyari besar arus yang melewati 5 ohm. Nah, di sini kita pakai pembagi arus. Nah, jadi untuk pembagi arus kita sama seperti soal sebelumnya. Jadi 10. Terus yang bawah itu total, berarti 10 ditambah 5. Dikalikan dengan sumber arusnya berapa? 3 ampere. Nah, kalau udah, ini letakkan bawah aja. Kalau udah tinggal kita cari aja. Jadi minus 10/15. Dikalikan 3. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi minus 2/3 dikalikan 3. Oke, kan 3 bisa dicoret. Nah, jadi hasil I2 sama dengan minus 2. Jadi di sini untuk minus itu hanya menunjukkan arah. Jadi I2 arahnya ke kanan, sedangkan dari sumber arah arusnya itu berkebalikan dengan I2 seperti itu. Nah, jadi kalau udah, tinggal kita jumlahkan di sini. I1 ditambahkan dengan I2. I1-nya berarti 3/5. 3/5 ditambah. Nah, kita langsung samakan penyebutnya ya. Nah, kalau disamakan penyebutnya 5. Ini ada minus nih. Minus 5. Nah, jadi pembilangnya 10.
Oke. Jadi untuk besar I yang melewati 5 ohm, keseluruhannya besarnya minus 7 per 5 ampere. Nah, udah ketemu nih untuk nomor 3. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Saya Bang, Ya, silakan. yang hambatan 3 ohm itu nggak dipakai Bang. Kenapa? Jadi kayak gini, arah arus dari 3 ohm itu nanti besarnya sama besar arusnya bakalan sama selagi belum ada cabang. Jadi di 3 ohm ini masih besarnya 3 ampere. Nah, lalu setelah itu kita ketemu percabangan kan di sini. Nah, jadi setelah kita ketemu percabangan, nah, maka arus itu bakalan terbagi ke 5 sama 10. Nah, jadi kenapa di sini 3 ampere nggak masuk? Jadi karena di sini 3 ampernya itu nggak masuk di percabangan seperti itu. Makanya di sini pakainya 10 sama 5 ohm. Seperti itu. Oke, ada yang perlu ditanyakan lagi? Oh iya Bang, kasih. Terus I1 dan I2 itu sama-sama di hambatan 5 ohm, ya Bang, atau gimana? Jadi untuk teorema superposisi itu kan kita menonaktifkan secara bergantian ya. Nah, jadi kita ngukur arusnya harus di titik amat yang sama seperti itu. Di komponen yang sama. Oh iya Bang. Ya, dengan permisalan besar arusnya itu dibedakan seperti itu. Ntar tinggal dijumlahkan. Iya. Jadi di 5 ohm dan 10 ohm itu paralel ya Bang? Iya, benar. Ya, makasih Bang. Oke. Ada lagi? Yang lain? Kamu Bang, nanya, izin bertanya. Oke. Siapa dulu? ya Farid Eh, dulu. Oke, Bang izin bertanya. Jadi alasan kenapa yang dipakai itu 10 bukan 5 tuh karena dia itu sesuai loopnya ya Bang? Bener nggak sih? Karena kalau pembagi arus, kita itu yang menjadi pembilangnya itu yang cabang sebelahnya, bukan cabang dia sendiri gitu. Oh, Sedangkan kalau di pembagi tegangan, kita pembilangnya pakainya 5 ohm untuk pembagi tegangan, seperti itu. Tapi pembagi tegangan itu hanya terjadi di rangkaian seri, bukan di rangkaian paralel. oke, siap. Makasih Bang. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Tadi ada yang double nanya ya tadi? Nggak ada? Sama tadi Kak pertanyaannya. Oh, oke. Berarti nggak ada pertanyaan lagi ya? Bang, izin bertanya Bang. Oh ya, silakan. Ini superposisi kan diterapinnya di salah satu soal yang ada sumber tegangan dan sumber arus. Kalau misalnya nih di soalnya ada terdapat 2 sumber arus tapi tidak ada sumber tak bebasnya, itu bisa nggak kira-kira menggunakan superposisi? Tidak ada sumber tak bebas, berarti sumbernya bebas semua ya? Macam ini. Sumber bebas, iya. Sumber bebas kayak gini tapi arus dua-duanya. Oh, jadi di sini untuk menonaktifkannya berarti sama-sama di open circuit seperti itu. Berarti satu-satu gitu gantian open circuit ya? Iya, benar. Oh, oke. Makasih Bang. Oke, sama-sama. Ada lagi? Bang, mau nanya lagi Bang. Ya, silakan. Arus itu selamanya di open circuit atau gimana Bang? Gimana? Arus itu selamanya dia kalau ini pengganti jadi open circuit ya, atau kadang juga bisa short circuit? Jadi untuk di teorema superposisi itu untuk menonaktifkan sumber arus kita jadikan open circuit seperti itu. Tapi dia bisa juga short circuit ya Bang, kalau arus atau gimana? Di sini karena kalau secara umum sih itu di open circuit sih kalau sumber arus itu. Jadi nggak ada kasus kalau menonaktifkan sumber arus itu menjadi short circuit seperti itu. Ya, makasih Bang. Oke.
Ada lagi? Dani mau nambahin boleh, Dan? Ya, silakan. Jadi mungkin yang pertanyaan yang pertama ya, kenapa yang 3 ohm itu nggak dipakai? Jadi buat teman-teman itu diperhatiin kan itu arusnya itu dirangkai secara seri dengan 3 ohm kan. Nah kan kita udah tahu konsepnya kalau misalnya dia itu seri, berarti arus yang mengalir itu bakalan sama nilainya. Makanya 3 ohmnya itu terlihat tidak dianggap. Jadi seperti itu teman-teman. Oke Bang, makasih Bang. Oke, untuk Ya, Ivan terima sama-sama. kasih banyak atas tambahannya. Oke, yang lain ada yang perlu ditanyakan lagi? Nggak ada. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4 ya. Bentar. Oke, sekarang kita masuk ke transformasi sumber. Nah, jadi maksud dari transformasi sumber itu kita mengganti sumber tegangan menjadi sumber arus atau menjadi sumber arus dari sumber arus menjadi sumber tegangan. Begitu juga. Nah, di sini nomor 3 kita diketahui suatu rangkaian. Nah, kita bakalan menentukan tegangan V dengan transformasi sumber. Nah, jadi kita ditanya besar tegangan yang ada di titik ini. Nah, itu langkah pertamanya kita meninjau sumber. Nah, kita tinjau dulu sumber arus di sini, sumber arus 6 ampere. Nah, di sini kita mau ubah menjadi sumber tegangan. Nah, jadi kalau menjadi sumber tegangan itu, kan kalau sumber arus itu dipasang paralel dengan hambatan. Sedangkan kalau sesudah diubah, kita buat di sini sumber tegangan yang dipasang seri dengan hambatan. Nah, cara mencari nilai tegangan yang mengubah, nah itu tinggal kalikan besar arus pada sumber arus dikalikan dengan hambatannya. Nah, makanya di sini untuk sumber tegangan yang menjadi pengganti itu sama dengan 6 dikalikan 2. Hasilnya 12 volt. Nah, setelah itu di sini kita meninjau sumber arus 4 ampere. Nah, di sini. Nah, sama. Di sini kita ubah dari sumber arus yang dipasang paralel dengan hambatan, kita jadikan sumber tegangan yang dipasang seri dengan hambatan. Nah, sebentar ini ada kesalahan sedikit. Ini harusnya 2 ampere nih. Nah, ini 2 ampere. 2 ohm. Nah, jadi di sini kita jadikan sumber tegangan, rumusnya masih sama. Jadi besar arus di sumber arus 4 ampere dikalikan dengan hambatannya 2 ohm. Nah, jadi hasilnya 4 dikalikan 2 sama dengan 8 volt. Nah, jadi kita buat kita ganti sumber tegangan 8 volt yang dipasang seri dengan hambatannya 2 ohm. Oke, tuh. Maaf. Oke, kalau sekarang udah, kita bisa tuh amati rangkaian ini menggunakan hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff KVL. Nah, di mana total tegangan pada rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Nah, di sini kita menentukan dulu arah arusnya kemana. Nah, misal di sini arah arusnya kita buat searah jarum jam ya. Nah, searah jarum jam. Nah, kita misalkan di sini
besar arusnya kita misalkan huruf I. Nah, oke, kalau udah kita tinggal buat persamaan KVL-nya. Nah, jadi kita mulai dari yang paling kiri. Nah, dimulai dari 12. Nah, karena arahnya kita ke dari sumbu negatif, maka di sini ditulisnya minus 12. Lalu ditambah dengan tegangan di 2 ohm. Nah, tegangan di 2 ohm itu kita pakai hukum ohm aja. V sama dengan I dikalikan R. Nah, besar arusnya itu I, yang dikalikan hambatannya 2. Nah, di sini ditulis 2I. Lalu ditambah tegangan di 10 ohm. Berarti 10 dikalikan I. Oke. Bentar. Nah, habis itu kita tambah dengan tegangan di 2 ohm. Berarti 2 kali I. Lalu terakhir kita tambahkan tegangan di sumber tegangan ini. Besarnya 8 volt. Ditambah 8. Nah, jadi sebentar ya. Nah, jadi besarnya ini sama dengan 0. Nah, tinggal kita jumlahkan di sini. Minus 12 ditambah 8, hasilnya minus 4. Ditambah tegangan di resistor. Nah, 2 ditambah 10 ditambah 2, hasilnya 14. Sama dengan 0. Nah, setelah itu kita tinggal pindah ruas saja. I-nya ini 14, iya, 14I. Itu sama dengan 4. Jadi I-nya ketemunya 4/14. Nah, kita bisa sederhanakan, jadinya 2/7 ampere. Oke, sehingga maaf, tulisannya agak jelek ya. Nah, jadi kita bisa mencari besar V di sini. Nah, jadi besar V sama dengan jadi kita ngelihatnya kalau besar V di sini itu kita ngelihatnya arahnya dari arah arusnya ke sini, kebalikan dari I. Makanya di sini besar V-nya 2I. Sebentar. Minus 2I. Oke, kita aja. Minus 2I ditambah 12. Nah, jadi I-nya tadi ketemu Bapak
2/7 ya. Nah, 2/7. Nah, ditambah 12. Min 4/7 ditambah 12. Sebentar, ini kurang ke bawah. Tinggal ditambah 12, kita samakan penyebutnya. Sebentar. Jadi di sini punya 84. Jadi V-nya ketemunya 80/7. Hasil akhirnya. Satuannya volt. Oke. Untuk transformasi sumber segini. Sebentar ya. Ada yang perlu ditanyakan? Nilai V min 2I tambah 12 itu dari kemana, Bang? Yang ini ya. Iya, Bang. Jadi kita ninjaunya sama pakai hukum Kirchhoff. Jadi di sini arah arusnya kita kebalikan dari I. Jadi arahnya dari -2, minus I2 atau minus 2I, lalu ditambah dengan 12 volt sampai ketemu negatif seperti itu. Jadi sebenarnya bebas saja. Besar tegangannya itu bisa pakai yang ke arah kanan atau yang ke arah kiri. Nah, sedangkan kalau pakai ke arah kanan berarti 10I ditambah 2I dikurangi -8 seperti itu. Minus 2 ditambah minus 2 8 itu tadi kenapa, Bang? Dia minus karena apa, Bang? Karena arahnya kebalikan dengan arah I, seperti itu. Oh. Seperti itu. Sedangkan kalau kita meninjaunya ke kanan, itu kan searah tuh. Nah, makanya di sini 10I ditambah 2I ditambah 8. Seperti itu untuk besar V-nya. Ada dua cara, ke arah kiri atau ke arah kanan. Seperti itu. Itu V-nya, Bang, V total atau apa, Bang? Itu V di titik ini. Oh, gitu ya, Bang. Jadi kan ngelihatnya ke arah kiri atau ke arah kanan sampai ketemu negatif di situ. Oh iya, Bang. Makasih, Bang. Oke. Ada lagi? Maaf, Bang, izin bertanya. Silakan. Saya mau bertanya kalau misalnya di soalnya itu kasusnya ada hambatan lagi yang di dekatnya 6 ampere. Terus di atasnya itu bakalan gimana ya? Oh, di bagian sini ya? Iya. Nah, jadi kalau di situ tinggal dipasangkan seri dengan 2 ohm, seperti itu. Gitu aja kok, nggak apa-apa. Oke, Bang, makasih. Oke. Bang, mau tanya, Bang. Silakan. Kalau transformasi sumber berarti kita pasti menggunakan KVL ya, Bang? KVL ini karena kebetulan kita di sini kan transformasi sumbernya ketemunya rangkaian seri yang tertutup ya. Nah, di sini kita pakainya KVL di sini kebetulan, seperti itu. Kadang-kadang di soal itu nggak mesti penyelesaiannya menggunakan KVL, seperti itu. Tergantung hasil transformasinya gimana. Contoh yang tidak menggunakan KVL gimana? Gimana? Contoh yang penyelesaiannya tidak menggunakan KVL. Kalau contohnya sih masih belum ada. Nanti kalau nanti kan di akhir itu ada bisa untuk ada link pengajuan soal. Nah, nanti kamu bisa mengajukan soal di situ aja.
Oke Bang, kasih. Ya. Oke. Ada lagi? Mantap. Oke, Rangga aja. Gimana Rangga? Kalau sumber tak bebas gimana? Gimana? Maaf, kurang jelas. Sumber tak bebas. Kalau sumber tak bebas, berarti kita nyari komponen yang mempengaruhi sumber tak bebas terlebih dahulu. Kasusnya jarang sih kalau di UTS gini kalau sumbernya tak bebas. Tapi apa ya? Ya sih kalau sumber tak bebas itu kita pertama-tama nyari dulu nilai yang mempengaruhi sumber tak bebas itu. Terus Bang, Gimana? setelah itu cari apa lagi? Kalau udah ketemu arus atau tegangan yang mempengaruhi sumbernya, tinggal kita selesaiin seperti ini. Gitu aja. Tapi biasanya jarang sih kalau pakai yang sumber tak bebas itu. Makasih Bang. Oke. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, dari aku untuk penjelasan teorema superposisi sama transformasi sumber, aku cukupkan sampai di sini. Selanjutnya dilanjutkan ke rekan saya yang bernama Aziza. Itu ada teorema Thevenin-Norton sama TDM. Nah, aku bakal jelasin teorema Thevenin sama Norton. Nah, jadi buat cara teorema Thevenin dulu, itu tuh yang pertama kita tuh tentuin dulu titik AB di mana parameter yang ditanyakan. Nah, misal di sini ada rangkaiannya kayak gini. Terus mau ditanya arus atau tegangan di misalnya di resistor ini bentar ya. Di titik sini di resistor RL atau R bebannya. Nah, yang pertama kita harus cari VTH-nya. Nah, cara cari VTH-nya itu kita lepas komponen R bebannya dulu, komponen yang ada yang ditanyakan kita lepas dulu. Nah, habis gitu kita open circuit. Nah, open circuit kan udah kayak gini nih, udah kebuka. Nah, habis gitu baru kalian bisa cari VTH atau tegangan ketika rangkaiannya seperti ini. Terus yang kedua, itu ketika kalian cari RTH. Nah, kalau cari RTH itu, pertama kalian lihat dulu itu sumbernya sumber aktif. Sumber aktifnya itu dia sumber bebas atau sumber tak bebas. Misal kalau misalnya dia sumber bebas, langsung matiin aja, dinonaktifin aja. Kalau misal di sini dia sumber tegangan. Nah, di sini kan dia sumber aktifnya kan sumber tegangan bebas. Nah, itu kalian bisa langsung di short circuit aja. Nah, terus habis gitu bisa cari RTH-nya. Nah, habis gitu kalau misalnya dia tadi di sini tuh sumber tak bebas, itu kalian harus cari arusnya dulu. Arus di sini tapi harus di short circuit. Jadi kalian harus cari arus. Kalau misal tadi sumbernya di sini itu sumber tak bebas. Habis gitu kalau kalian udah ketemu kan tadi VTH sama RTH. Nah, teorema Thevenin sendiri itu dia kan intinya menyederhanakan suatu rangkaian yang kompleks. Nah, kalian bisa langsung pakai rangkaian pengganti Theveninnya yang kayak ini. Yang kayak ini. Kalian bisa langsung masukin tadi VTH yang kalian cari dapatnya berapa, terus RTH yang kalian cari dapatnya berapa, terus R beban. Tadi R beban yang kalian copot itu masukin nilainya berapa. Habis gitu, kalian cari nih, misal kalau cari tegangan, kalian langsung pakai rumus pembagi tegangan. Gitu. Itu buat teorema Thevenin. Nah, gimana kalau misalnya kita pakai teorema Norton? Sama aja sebenarnya. Bentar ya. Nah, kalau di teorema Norton itu tuh sebenarnya sama. Kita
cari dulu titik AB-nya yang ditanyakan. Tadi misal titik bebannya sama ya, titik yang ditanyakan di sini, arus atau tegangan di R bebannya. Nah, bedanya di teorema Norton sama Thevenin itu, kalau Norton itu kita cari IN, bukan cari tegangan lagi, cari arusnya. Nah, kalau cara cari arusnya, itu yang tadi dilepas, dicopot, terus di titik AB-nya itu kita short circuit. Habis gitu baru cari arusnya. Nanti ketemu arus Nortonnya di sini. Itu. Terus buat cari RN itu tuh sama aja, cari RTH, stepnya sama juga kayak yang tadi. Jadi intinya kalau misalnya kalian mau nyari RTH itu tuh sama aja nilainya kayak nilai RN. Nah, kalau kalian udah ketemu tuh nilai IN sama nilai RN-nya, itu kalian bisa langsung gambar rangkaian penggantinya. Nah, rangkaian penggantinya kayak gini. Ada arus Norton yang diparalel sama tahanan Nortonnya, terus diparalel sama tahanan beban yang tadi dicopot. Itu tadi. Paling buat teorema Thevenin sama Norton segitu, kita bisa langsung ke contoh soal aja. Oke, bentar ya. Nah, di contoh soal yang pertama itu, kita ditanya itu tentukan nilai V dengan teorema Thevenin. Ingat di sini teorema Thevenin. Nah, tentukan nilai V. V-nya kan ada di sini nih, di resistor 3 ohm. Nah, yang pertama tadi kita copot dulu kan resistornya, komponen yang ada yang ditanyakan. Kita copot resistornya yang di 3 ohm, terus di open circuit, karena tadi yang diminta dengan menggunakan teorema Thevenin. Kita open circuit, terus kita kasih titik AB. Nah, habis titik AB, tadi Thevenin kan cari VTH. Nah, cari VTH itu berarti kita cari V di titik AB atau V yang di open circuit. VAB atau yang di V open circuit. Nah, setelah itu kita cari VTH-nya pakai hukum Kirchhoff 2 atau KVL, yaitu di mana jumlah tegangan pada suatu rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Oke, kita pakai loop aja, misalnya ke kiri. Nah, terus kita lihat nih, di sini dia kan min 2I1. Terus di sini ada I kali R, tinggal I1 dikali 1, karena dia arusnya I-nya ke kanan, karena kita loopnya ke kiri, jadinya min I1, karena berlawanan arah. Terus masuk ke sumber tegangannya 12 volt. Tinggal dihitung min 2I1 ditambah min I1 kali 1 ditambah 12. Jadinya min 2I1 ditambah min I1 berarti kan min 3I1 terus ditambah 12. Nah, terus di sini kan ada I1. Ada nilai I1-nya. Kita harus cari I1-nya itu berapa. Nah, di sini di rangkaian ini itu kan ada arus nih. Ada arus di sini. Itu 6 ampere. Nah, sedangkan arus yang ke kanan ini dia ke kanan, sedangkan kalau yang ini dia ke kiri kan. Jadinya arusnya itu negatif. Karena yang ini ke kiri, yang I1-nya ke kanan. Jadinya min 6 ampere I1-nya. Nah, habis gitu tinggal dimasukin yang tadi, persamaan yang ini tadi, min 3I1 ditambah 12. Ketika I1-nya min 6, berarti min 3 dikali min 6, 18, ditambah 12. Itu sama dengan 30 volt. Nah, berarti VTH-nya itu nilainya 30 volt. Oke, setelah kita ketemu VTH, kita cari RTH yang kedua. Nah, karena di sini kalian lihat, ini di sini ada sumber tegangan tak bebas. Dia bentuknya segitiga persegi 4 atau belah ketupat. Nah, berarti dia tuh nggak bisa langsung dinonaktifkan semua tuh nggak bisa sumber-sumbernya. Berarti kita cari arus yang tadi titik yang tadi di kita open circuit itu kita short circuit kan. Jadi ntar kita cari arus yang di titik AB atau ISC-nya, I short circuit-nya. Oke, habis gitu kita
pakai hukum KCL, hukum Kirchhoff 1, itu di mana ketika arus total yang masuk sama dengan jumlah arus total yang keluar. Nah, di sini kan I2-nya ke kanan. Ini tadi I1 sama I2 biar nggak bingung aja, tapi sama aja sebenarnya. Misalnya di sini titiknya ya. Terus I2-nya ke kanan. Terus di sini arus 6 ampernya ke kiri. 6 ampere. Ya. Nah, terus ISC-nya itu anggap kita ke bawah. Nah, nanti ISC itu pakai hukum KCL yang aku bilang tadi, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Berarti yang masuk kan ada I2 sama 6. Berarti yang keluar ada ISC. Nah, ISC berarti sama dengan I2 ditambah 6. Oke, kita punya persamaan ini. Nah, habis gitu, kita cari pakai loop, pakai KVL. Kita pakai loop ke kanan. Buat cari I2-nya berapa. Oke, kita masuk di sini ada min 12 ditambah I2 dikali 1, I2 kali 1, terus ditambah masukkan ini sumber tegangan tak bebasnya 2I2 sama dengan 0. Oke, tinggal dijumlahin aja I2 tambah 2I2, 3I2, terus min 12. Terus 12-nya pindah ke kanan sama dengan jadinya kan 12, positif 12. Terus 3I2, I2 3-nya dibagi jadinya 12/3. Nah, hasilnya I2-nya 4 ampere. Nah, udah ketemu I2-nya, kita masukin I2-nya, nilai I2 ini ke rumus yang ini tadi, yang ISC, I2 ditambah 6. Berarti ISC-nya 4, I2-nya 4, ditambah 6, 10. Oke, gitu. Terus kita cari RTH-nya. Nah, RTH itu ketika sumber tahanan di sini tuh dijumlahkan gitu kan, totalnya gitu. Kita pakai hukum Ohm, tegangan open circuit yang tadi di sini, yang VTH tadi, terus dibagi sama arus short circuit-nya, arus yang di sini. Tadi VTH-nya 30, terus arus short circuit-nya itu 10. Nah, berarti RTH-nya ketemunya 3 ohm. Jadi tahanan Thevenin-nya di rangkaian ini itu dia 3 ohm. Nah, tadi kan udah ketemu tuh VTH sama RTH-nya. Kita tinggal masukin ke rangkaian penggantinya. Nah, kita masukin ke rangkaian penggantinya. Di sini ada VTH. Di sini ada RTH. Di sini ada R beban. Nah, tadi yang awal tadi yang kita copot itu kan dia bernilai 3 ohm kan. Nah, berarti kita pasang lagi di rangkaian penggantinya 3 ohm. Terus RTH-nya tadi masukin lagi 3 ohm, terus VTH-nya masukin 30 volt. Nah, kalian bisa langsung cari tuh pakai rumus pembagi tegangan, yaitu ketika R bebannya dibagi R totalnya, terus dikali sama PTH-nya. Ntar ketemu V di R3 atau V di R bebannya itu ntar 15 volt. Gitu. Itu buat rangkaian pengganti Thevenin-nya. Nah, biasanya kalau kalian di UTS itu biasanya ditanyain juga daya maksimum yang dapat dihasilkan itu berapa. Nah, buat cari daya, mungkin kalian udah juga dipelajarin waktu praktikum juga. Kalau nyari daya kan, daya maksimumnya kan ketika arus dikali dengan tegangannya. Nah, kalian bisa langsung masukin arusnya. Nah, cara cari arusnya sama aja pakai hukum Ohm, yang V sama dengan I kali R. R-nya itu jangan lupa, R-nya itu R ekuivalen atau R totalnya.
Nah, misal, ya biar jelas aja. Berarti I-nya sama dengan V per R total. Oke. Terus V-nya kalian tinggal masukin 30, R totalnya ini seri ya. Jadi kalian tinggal jumlahin aja 3 ditambah 3, 6. Terus tinggal dibagi, 30 dibagi 6, itu ketemunya nanti 5. Nah, daya maksimumnya itu ketika tinggal dikaliin aja arusnya 5, terus tegangannya, nah V-nya itu pakai VTH 5 kali 15, 45 watt. Kenapa kita pakai VTH? Kalau kalian udah praktikum, kalau TDM, daya maksimum itu tercapai jika R beban itu sama dengan R sumbernya. Mana tadi? Atau RTH-nya. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak buat tadi? Buat yang Thevenin Norton dulu. Aman ya? Kak, Ya. 15 itu dari mana, Kak? 15 itu dari VT. Oh iya ya. Oh iya. Harusnya 30 ya? Iya. Iya, Kak, 30 kayaknya. Oh iya. Harusnya 30. Iya benar. Sorry ya, ini salah berarti. Gimana ya nyebutnya? Nah. Oh ya, harusnya pakai tegangan di sini ya. Maaf, salah. Oke, makasih ya udah dibenerin. Iya, Kak. Bisa coba naik di atas, Kak. Maaf. Oke, bentar ya. Di atas si Yang mana yang? Si yang soal, Kak, yang soal. Oh, yang soal. Ya, yang hijau itu, Kak, tulisan hijau yang ada ISC 2. Oh, ini. Iya. Makan Tapi kalau kan di sini soalnya kan dia pakai sumber tegangan tak bebas kan. Jadinya dia harus dicari dulu arusnya. Nah, kalau misal dia sumbernya tuh bebas semua, itu langsung aja tinggal di short circuit sama open circuit. Jangan lupa kalau misalnya sumber tegangan itu dia nanti di short circuit. Kalau misalnya sumber arus itu dia di open circuit. Itu aja sih pesan aku. Biasanya suka kebalik-kebalik di situnya. Mau nambahin? Ya, boleh. Jadi untuk di Thevenin Norton, itu kalau terdapat 2 sumber atau lebih, itu diselang-seling di off-in-nya. Jadi misalkan ada V1, V2, sama V3. Nanti keadaannya kalau misalkan kalian ikut praktikum, itu kan ada keadaan di mana V1-nya on, V2-nya off, V3-nya on. Nanti kalian selang-seling kayak gitu aja, salah satunya ada yang on dan off. Oke, untuk tambahannya segitu aja. Itu kalau 3 ya, Kak, atau 2? Kalau lebih dari 1. Itu untuk sumber ada terdapat sumbernya lebih dari 2. Bebas atau tidak bebas? Itu untuk yang bebas. Kalau yang tidak bebas, kalian cari juga salah satunya yang membebani di sumber tak bebasnya. Misalkan ada
arusnya ya. Misalkan ada I2, misalkan ada 2 I2, kalian cari dulu I2-nya, habis itu kalian substitusi. Kalau udah disubstitusi, kalian pakai yang awal tadi di selang-seling, di on sama off-nya. Cukup jelas nggak? Iya. Makasih Kak. Iya, Kak, sama-sama. mau tanya juga. Boleh. Itu yang min 12 itu dari mana ya, Kak? Min 12 ini dari ini. Yang ini kan maksudmu? Iya, Kak. Ya Allah, ngelup bentar ya. Dia kan, Nih, dia kan ngelupnya dia kan ini masuknya negatif. Nah, ya masuknya negatif nih. Masuk ke Oh, iya. voltnya kan min. Nah, Oh iya, paham, Kak. ukur. Oh ya, mau ngingetin aja, jangan lupa untuk isi absensinya ya di kolom chat. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Saya mau Kan ya, nambahin Aziza. Oh iya, Aziza, aku boleh. mau nambahin. Ini Boleh, buat boleh. Wahidin ya. Tadi Wahidin kan dari tadi kan nanya yang sumber tegangan bebas sama tak bebas. Nah, jadi sebenarnya untuk yang sumber tegangan tak bebas ini, itu tuh nggak bakalan bisa berdiri sendiri. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada sebuah rangkaian ya, itu tuh pasti ada sumber tegangan atau sumber arus yang bebas. Nah, jadi kalau misalnya ada dalam sebuah rangkaian itu ada sumber tak bebasnya, itu tuh nggak mungkin dia di rangkaian itu cuman ada sumber tak bebasnya aja. Jadi dia pasti ada sumber yang bebasnya. Jadi seperti itu sih. Itu aja sih buat tambahannya. Jadi jangan pusing untuk yang sumber tak bebasnya. Iya Kak, makasih. Nah, misalnya Kak di atas ini di atas sumber arus Inam A itu ada hambatan. Nah, itu nggak di ini ya kan? Kak, nggak dihitung atau gimana? Maksudnya gimana? Ada hambatan lagi di sini Kak. Di situ. Afwan. Bentar ya. Yang aku tandain Kak. Oh ya. Misalnya di situ ada, ya berarti nggak dihitung ya Kak. Soalnya di situ harusnya 6 ampere ya. Tetap Atau dihitung. gimana? Tapi tadi dijelasin katanya ini Kak. Kenapa gimana maksudnya? Ada hambatan di situ, tapi kata Di sini tadi kan? iya. Iya, tetap dihitung karena ngelup kan. Jadi loopnya ntar ada 2. Loop yang di kiri sama yang di kanan. Karena Makanya di situ tetap ini Kak 6A ya. Arus yang di situ. Oh, yang, arusnya. Iya. Kamu tanya arusnya? Iya, tetap sama kalau arus. Tapi hambatannya tetap dimasukkan ke KVL atau gimana? Enggak Jumlah. usah. Nggak usah. Nggak usah. Oh ya Kak, makasih. RTH juga bakal beda ya Kak? Maksudnya? RTH-nya juga bakal beda nggak? Kan soalnya kan kalau arus ketemu hambatan jadi membentuk sumber tegangan. Menjadi tegangan maksudnya. Gimana maksudnya pertanyaannya? Gimana? Itu di FTH-nya. FTH juga bakal berubah juga nggak kalau seandainya yang Wahidin kasih tanda ini kan isinya ada hambatan. Nah, kan kalau arus ketemu hambatan dia akan menjadi tegangan. Berarti kalau di situ bakal berubah juga untuk VTH-nya. Ya, bakal berubah. Soalnya itu gini ya. Ini kan dia ngelupnya kan satu doang, ngelupnya di sini. Karena di sini nggak ada hambatan. Kalau misalnya di sini ada hambatan, berarti dia harus ngelup juga yang di kiri, yang di kanan. Jadi ngelupnya kan tadi di sini. Nah, berarti nanti kalau misalnya di sini ada hambatan juga, berarti ngelupnya ada 2. Ngelup di sini sama ngelup di sini. Ngelup di sini ya. Gitu. Ntar baru di pakai yang substitusi itu. Oh iya, siap ya. Terima kasih ya Kak. Oke. Ada yang mau nambahin nggak? Kalau dari aku nggak ada sih, udah cukup. Oke. Dari aku juga nggak ada, udah cukup.
Iya, terima kasih semuanya. Yang Paling lain ada pertanyaan nggak? Yang lain tuh? ya, yang lain dulu ada pertanyaan nggak? Kak, maaf mau nanya Kak. Mm-mm. Nanti hasil recordnya di-share apa gimana ya Kak? Untuk hasil recordnya nanti kita share itu H-+1, itu paling lama di-share. Maaf Kak, Hamin atau +1 Kak? +1 ya, maaf. Makasih Kak. Oke. Apa aja? Gak apa-apa Lisa. Nggak ada Lisa pertanyaan. ada untuk memberikan pertanyaan. Apa gimana? Tolong buka chatnya. Lisa itu ada yang nanya praktikan lagi. Yang ikut responsi itu kalau mau ngasih soal kemana ya? Ngasih soal maksudnya? Jadi kita itu bakal nyiapin link kan untuk jadi para peserta ini bakal ngirim soal yang pengen mereka tahu jawabannya. Terus mereka ngirim soalnya tuh ke kita gitu. Nanti kita yang bantu jawab. Itu linknya dipegang sama kamu nggak, Lisa? Oh, kalau itu ada di Salwa, Andre. Yang link soal mereka ya? Jadi nanti mereka tuh kan bakalan ngasih soal kan. Jadi kita tuh bantu jawabin. Tapi bukan pas UTS ya. Oh iya. Oh. Karena pas UTS juga aku UTS. Iya, aku tahu. Untuk sekedar info, kami menjawabnya yang mewakili semua ya. Jadi nggak semua pertanyaan bisa kami jawab. Jadi kami pilih yang mencakup semua pertanyaan gitu. Ini ada pertanyaan dulu nggak? Nanti untuk bentar ya. Untuk pertanyaan, untuk soal yang mau dikasih ke kami, jangan assignment kalian ya, jangan tugas kalian yang kalian kasih ke kami. Itu sama aja kalian minta kami kerjain tugas kalian. Joki. Apalagi ya, paling kuis ujiannya gitu. Iya benar sekali Andre. Seru ya daringnya. Kayaknya sih udah pada tidur ini. Udah malam kan? Ya udah Gimana paling teman-teman ada pertanyaan atau mungkin Aziza bisa tutup? Sudah Oh, cukup. yang lain ada yang perlu ditanyakan sebelum kami tutup? Cukup, Bang. Cukup Oke, ya. Cukup, Bang. mantap. Alhamdulillah udah cukup Bang. Oke. Oke, paling itu Sebelum kami tutup, ada tambahan. Jadi